Satu lagi pemain level timnas negara Eropa datang ke Liga Indonesia. Halo sobat bola sekalian, baru aja salah satu klub Liga Indonesia yaitu Persib Bandung berhasil membuat gebrakan yang sangat wow. Lagi-lagi mereka baru aja mengumumkan amunisi barunya untuk musim depan, pemain yang berkualitas dan level timnas. Definisi klub terbaik di Indonesia itu memang nyata Persib tunjukkan. Karena saat ini mereka benar-benar sangat selektif dalam merekrut pemain. Mereka gak mau kecolongan merekrut pemain asing yang belum jelas kualitasnya dan hasilnya malah gagal. Karena orientasi mereka sekarang benar-benar udah ada di level Asia. Maka memang udah seharusnya buat Persib Bandung secara serius melakukan aktivitas transfernya. Dan yang lebih kerennya lagi, gak cuma kualitas pemain yang dikenalkan. Tapi di sini mereka juga mengemas perkenalan pemainnya dengan cara yang sangat positif dan sangat bermanfaat. Itu jadi nilai plus dari apa yang Persib lakukan sekarang. Maka karena ini jadi situasi yang sangat menarik, kita mau ajak kalian buat bahas situasi transfer ini. Kita mau ajak kalian buat mengenal lebih dalam terkait pemain yang baru aja Persib umumkan, seberapa berkualitas pemain tersebut, sampai kita juga bahas terkait konsep pengenalan pemain yang sangat luar biasa dari Persib Bandung. Maka biar kalian gak ketinggalan sama informasinya, pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi untuk pemain yang baru aja dikenalkan oleh Persib Bandung bernama Balsa Sekulic. Gua paham banget, kemungkinan sebagian dari kalian masih ada yang ngerasa bingung, ngerasa biasa aja, atau bahkan ada yang ngerasa khawatir dan ragu sama pemain yang baru aja Persib umumkan ini. Gak apa-apa, itu wajar banget. Karena kalau gue lihat banyak orang yang udah berekspektasi cukup tinggi buat pengenalan pemain Persib sekarang. Yang ekspektasi tinggi itu memang dikarenakan beberapa faktor. Mulai dari kualitas pemain yang sebelumnya Persib umumkan, sampai banyak pemain berkualitas yang saat ini dirumorkan gabung ke Persib. Secara gak langsung itu semua memang bikin ekspektasi sebagian fans jadi lebih tinggi. Mereka ngiranya pemain yang datang adalah pemain yang udah banyak dirumorkan atau mungkin yang punya CV mewah. Tapi ternyata pemain yang datang itu gak benar-benar relevan sama harapan tinggi tersebut. Cuma yang perlu digarisbawahi bukan berarti Balsa Sekulic ini gak punya modal buat dia nantinya bersinar sama Persib. Karena seperti yang tadi kita bilang di awal, bahwa Persib sekarang sangat serius dan lebih selektif dalam melakukan transfer pemain. Yang orientasinya adalah untuk mereka bisa bersaing di Asia, maka pastinya mereka punya alasan kuat kenapa milih Balsa Sekulic ini untuk jadi andalan utama di lini serang Persib musim depan. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu tentang cara Persib mengumumkan pemainnya. Karena ini merupakan hal yang gak kalah penting untuk kita ketahui manfaat serta esensinya. Jadi setelah sebelumnya mereka ngumumin pemain dengan cara berkolaborasi bareng komunitas sepeda, dengan kegiatan donor darah, sampai dengan lomba mewarnai anak-anak, sekarang Persib benar-benar menunjukkan konsistensi serta kelasnya sebagai klub sepak bola yang lebih dari sekedar klub. Klub yang gak cuma berorientasi untuk mendapatkan manfaat sepak bolanya, tapi mereka adalah klub yang juga peduli terhadap berbagai macam isu atau kondisi sosial, kesehatan, sampai kebersihan. Karena di perkenalan pemain terbaru ini, Persib berkolaborasi dengan Jubelo, sebuah platform manajemen sampah. Di sini mereka mengadakan kegiatan bersih-bersih yang dilakukan di beberapa area atau titik kota Bandung. Seperti yang pernah kita bilang, bahwa kegiatannya memang sederhana, semua orang pasti sangat bisa ngelakuinya. Tapi memang yang bikin hal ini jadi sangat spesial, sangat istimewa, adalah nilai serta manfaatnya yang mahal. Dan faktanya nggak semua klub bisa kepikiran buat ngelakuin kegiatan positif kayak gini. Maka ini memang harus jadi perhatian dan harus mendapat apresiasi dari kita semua. Karena apa yang Persib lakukan ini benar-benar spesial dan mereka pinter banget memanfaatkan momen perkenalan ini dengan cara positif tadi. Karena pada dasarnya engagement yang didapatkan dari momen perkenalan pemain ini jelas sangat besar. Contoh beberapa video perkenalan pemain sebelumnya aja, views per videonya jutaan. Bahkan yang terbanyak itu views video perkenalan Sandy Walsh yang nyampe angka 13,2 juta views. Dan Ragnar Oratmangu juga yang sampai 15 juta views. Itu jelas jadi angka yang sama sekali gak sedikit, Pak. Maka dengan banyaknya engagement yang terjadi, itu benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Persib. Supaya manfaatnya itu gak cuma mengenalkan pemain ke publik doang, tapi ada manfaat lain berupa kampanye hal positif yang bisa ditonton dan dilihat sama banyak orang juga. Bayangin,
secara akumulasi ada puluhan juta views yang Persib dapatkan dari video perkenalan pemainnya. Maka dari puluhan juta views tersebut, pasti ada banyak orang yang terinfluence atau terinspirasi sama hal positif yang Persib lakukan. Pasti dari puluhan juta views tersebut, ada sekian juta orang yang akhirnya tergerak hatinya buat mulai olahraga, ada yang tergerak buat donor darah, ada juga yang tergerak buat ngebangun bonding yang jauh lebih baik dengan keluarganya. Bahkan pasti ada juga yang tergerak hatinya supaya bisa lebih aware terhadap kebersihan sekitar. Artinya Persib berhasil memberikan manfaat yang sebesar itu kepada fans dan masyarakat secara luas. Persib sebagai klub sepak bola bukan cuma bisa menyajikan hiburan di atas lapangan, bukan cuma bikin mereka bahagia karena kemenangan, tapi mereka juga bisa bikin semuanya tergerak untuk melakukan hal positif dalam kehidupan. Wow, wow, wow. Kemudian sekarang langsung aja kita bahas pemain yang dikenalkan, yaitu Balša Sekulić. Jadi dia adalah pemain asal Montenegro, berposisi sebagai striker, usianya 28 tahun, tingginya 188 cm, dan punya market value yang cukup tinggi, yaitu senilai 10,43 miliar rupiah. Kedatangan Balša Sekulić ini memang diproyeksikan buat menggantikan Andrew Yung yang baru aja dia pamit dari Persib dan kabarnya gabung ke klub Liga Vietnam, yaitu Hanoi FC. Dan walaupun sebenarnya Andrew Yung ini masih punya sisa kontrak 1 musim di Persib, tapi dikarenakan tawaran yang cukup tinggi dari Hanoi FC, itu bikin Persib jadi mau buat melepas Andrew Yung dengan skema transfer ke Hanoi FC. Tapi balik lagi, kita bahas Balša Sekulić. Jadi dari segi profil sebenarnya pemain ini cukup menjanjikan, tapi yang bikin sebagian fans ragu adalah dari segi statistik. Karena memang dengan posisinya sebagai striker utama, statistik gol dan assist yang dimiliki Balša Sekulić sepanjang karirnya itu memang bukan yang terlalu mewah. Dari 296 laga di level profesional yang udah dia mainkan, dia baru bisa nyetak total 71 gol dan 7 assist. Statistik yang memang gak mewah buat ukuran pemain berposisi di nomor 9. Tapi bukan berarti gak ada jaminan buat dia bisa jadi predator mematikan. Karena kalau kita perhatikan, salah satu musim yang jadi puncak karirnya adalah baru aja terjadi di musim kemarin. Yaitu di musim kemarin, dia main di FK Mornar-Bar, salah satu klub kasta tertinggi Liga Montenegro. Dan di situ, dia berhasil nyetak total 15 gol dari 32 laga. Yang torehan tersebut bikin dia berhasil meraih titel sebagai pencetak gol terbanyak Liga Montenegro di musim kemarin. Maka itu memang jadi salah satu alasan kenapa Persib berani rekrut Balša Sekulić. Walaupun statistiknya nggak selalu luar biasa di setiap musimnya, tapi dengan pengalaman terakhirnya itu jadi keyakinan Persib kalau Balša Sekulić ini bisa melakukan hal yang sama juga ketika main di Persib. Dan memang kalau kita perhatikan, situasi dari Balša Sekulić ini jadi situasi yang kurang lebih sama dengan situasi Andrew Yung. Sebelum gabung ke Persib, dia juga gak punya statistik yang cukup menjanjikan. Tapi ternyata ketika di Persib, dia bisa jadi andalan utama dalam hal produktivitas gol Maung Bandung. Kemudian kalau kita lihat dari segi karakter serta kualitas yang dimiliki Balša Sekulić, kurang lebih tipenya itu sama kayak Andrew Yung. Dia adalah tipe striker finisher. Dia nggak terlalu banyak bergerak, gerakannya simple, tapi dia punya kemampuan positioning yang cukup oke, serta skill finishing yang kalau dilihat juga kualitasnya cukup lumayan. Pokoknya Balša Sekulić ini memang definisi pengganti Andrew Yung banget. Karena dari segi kualitas dan gaya main, kita gak begitu banyak lihat perbedaan yang cukup mencolok antara Balša Sekulić dengan Andrew Yung. Paling yang jadi modal tambahan dari Balša Sekulić adalah pengalamannya. Bahwa dia sekarang statusnya merupakan pemain aktif di Timnas Montenegro. Khususnya ketika musim kemarin dia berhasil jadi top skor Liga Montenegro, itu bikin dia sekarang jadi dapat kepercayaan buat mengisi tempat di Timnas Montenegro. Karena di 2 kali FIFA Matchday terakhir, dia berhasil jadi andalan utama di lini depan Timnas Montenegro. Bahkan yang lebih hebatnya lagi, ketika laga lawan Timnas Bulgaria, Timnas yang sempat kalahin Timnas Indonesia di FIFA Series, Balša Sekulić ini berhasil nyetak gol kemenangan buat Timnas Montenegro atas Bulgaria. Maka dengan pengalaman tersebut, maka itu memang jadi modal tambahan yang bikin Igor Tolić yakin untuk merekrut Balša Sekulić. Paling yang jadi kendalanya sekarang adalah gimana caranya untuk dia nanti bisa adaptasi dengan lancar di Persib. Karena ini merupakan first experience-nya berkarir jauh keluar Eropa, pasti ada banyak perbedaan yang hal itu jadi tantangan buat Balša Sekulić, baik itu dari segi iklim, cuaca, gaya permainan, sampai kualitas lapangan.
Cuma karena dia punya karakter serta kualitas yang kurang lebih sama kayak Andrew Yung, dengan karir Andrew Yung yang bisa dibilang cukup sukses di Persib, harusnya itu jadi alasan juga buat Balsa Sekulic nanti minimal bisa memberikan dampak yang sama atau bahkan lebih dari yang Andrew Yung berikan untuk Persib Bandung. Jadi itu penjelasan terkait pemain baru Persib Bandung, Balsa Sekulic. Semoga penjelasan ini bisa membantu buat kalian yang masih bingung tentang siapa sih Balsa Sekulic. Sekarang kalau pendapat kalian tentang pemain ini gimana? Apakah kalian yakin dia bisa cetak banyak gol bareng Persib? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!